Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman semua yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu fikih. Di pertemuan kedua kita membahas tentang definisi fikih dan serba-serbi yang ada di dalamnya. Pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih itu yang dimaksud dengan fikih. Jadi teman-teman mungkin sering sekali mendengar istilah fikih, usul fikih, fikih ibadah, fikih ibadah dan munakahat dan seterusnya. Nah, sebenarnya fikih itu apa? Oke, kita melihat yang pertama. Fikih itu bisa berarti ilmu hukum atau jurisprudence, yaitu apa? Cabang studi yang mengkaji norma-norma agama dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi kehidupan. Nah, jadi singkatnya, fikih itu bisa berarti ilmu hukum dalam Islam. Gitu ya. Jadi fikih bisa berarti ilmu hukum dalam Islam yang mengkaji norma-norma atau aturan-aturan yang ada dalam agama dalam kaitannya dengan tingkah laku manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memahami fikih sebagai hukum atau law, Jadi fikih itu hukum Islam, Bisa dilihat di kotak di bawahnya. Fikih bermakna hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum agama yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi, baik hukum itu ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah maupun hasil ijtihad ulama. Nah, ini definisi yang lebih spesifik bahwa fikih itu merupakan hukum Islam yang mengatur tingkah laku atau perbuatan manusia di dunia, dari berbagai dimensi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah maupun hasil ijtihad ulama. Itu ya. Jadi pengertian fikih bisa berarti hukum Islam, bisa juga berarti ilmu hukum dalam Islam. Next. Nah, sekarang nih, sumber fikih atau hukum Islam. Jelas sumbernya hanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sumber hukum Islam atau sumber fikih itu pertama bisa bersifat eksplisit atau langsung, detail, lugas. Contoh perintah dan larangan. Misalnya nih, perintah dan tata cara sholat, perintah puasa, perintah zakat, dan perintah haji itu semuanya detail ada dalam Al-Quran. Wa aqimus sholah misalnya dan dirikanlah sholat, itu perintahnya detail sekali, lugas. Jadi tidak menggunakan bahasa kiasan, tidak menggunakan perumpamaan, tapi menggunakan bahasa yang langsung. Nah, bisa juga bersifat petunjuk umum atau tidak eksplisit, Yang ini membutuhkan istihad. Istihad itu adalah suatu upaya untuk diterapkan dalam kasus-kasus yang dijumpai di zaman Nabi. Nah, contoh hukum merokok, operasi plastik, penggunaan metode hisab dalam penentuan kalender Islam dan lain sebagainya. Nah, kita ambil contoh rokok Hukum rokok itu seperti apa? Apakah di zaman Nabi sudah ada orang-orang yang merokok? Nah, tentunya belum, tapi bisa dengan istihad itu rokok itu dikiaskan dengan segala sesuatu yang menimbulkan banyak mudarat. Nah, makanya Muhammadiyah berfatwa bahwa rokok itu haram. Kenapa? Karena mudarat atau kerugian yang ditimbulkan dari rokok itu sangat-sangat besar, dan tentu ahli medis juga sudah sepakat bahwa rokok itu membahayakan kesehatan. Padahal tujuan Islam itu adalah melindungi jiwa atau melindungi kesehatan seseorang. Nah, ini contoh saja teman-teman. Jadi sumber hukum fikih itu sumber utamanya Al-Quran dan hadis. Next, objek kajian fikih. Jadi yang menjadi objek dalam kajian ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik dan punya akal sehat.
Nah, jadi objek kajian fikih adalah perbuatan atau perilaku sehari-hari mukallaf, orang dewasa. Nah, gitu ya. Jadi perbuatan kita dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, itu ya. Kemudian ruang lingkup fikih. Nah, yang pertama kalian lihat adalah perbuatan manusia yang berhubungan dengan Allah. Ya, bisa juga disebut hablum minallah, yaitu ibadah. Ya, misalnya bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Ada juga perbuatan manusia yang kaitannya berhubungan dengan sesama manusia, disebut dengan muamalah. Ya, jadi muamalah itu adalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Hablum minan nas, itu namanya muamalah. Misalnya apa? Dalam hal keluarga, nikah, cerai, waris, ya. Dalam hal pidana, dalam hal politik, perekonomian, ini semua adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Tapi juga tetap menjadi ruang lingkup kajian dalam ilmu fikih. Nah, gitu ya. Oke. Ya, tiga halaman saja yang saya sampaikan pada video singkat kali ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil intisari bahwa fikih itu intinya adalah bisa berarti hukum Islam, ya, bisa juga berarti ilmu hukum dalam Islam. Ya, jadi segala fikih itu mengatur atau membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah manusia. Nah, intinya seperti itu ya. Ibadah sholat, ya, zakat, puasa, dan seterusnya, dan muamalah. Ya, bisa dilihat di sini ya contohnya. Oke, kira-kira itu saja video singkat kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.